Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Illah wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Masaratul Huda Kyai Al-Hajj Khalilur Rahman sareng Nyai Hajah Raihana, yang saya muliakan, yang saya banggakan segenap pengurus Masaratul Huda, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, malar muka tetia orang semulja badaitunya mulja paki nang yajuna Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ngereng sami-sami asyokor deka Allah subhanahu wa ta'ala. Matura apa bahasa? Beda setahun yang matura. Dari Kak Adima setahun yang matura. Hah? Kalimantan? Coba saya dari Kalimantan. Situ. Tapi bisa matura. Pertama-tama ngereng sami-sami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelaban eti dari Allah bisa akompol emalemangken sehingga kelaban benyaan kenikmatan saya paringaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala bisa akompol emalemangken dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Senomor 2, sholawat sarang salam deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka lesana epa kempang dalam mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang selebur mau sholawat mesti ontong. Orang sesenang mau sholawat mesti pecerah. Seengke tak kira rogi orang selebur mau sholawat, pasti untung orang yang suka baca sholawat. Seengke anak-anakku sekalian, di dalam kita membaca sholawat, sholawat itu adalah hal yang mudah diucapkan di lisan. Gempang pun apa punten? Tapi kalau tidak dapat pertolongan Allah, maka itu akan menjadi hal yang sulit. Maka kalau habis sholat, tangannya diangkat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, pagem pangaki abdina di dalam sambungan kepada Rasulullah. Ya Allah, pakempang aki abdina di dalam ingat kepada Rasulullah. Ya Allah, pakempang aki abdina di dalam sambungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapat pertolongan Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah ingat kepada Rasulullah dimanapun dia berada. Ada di musola ingat Rasulullah, sehingga lisannya yang keluar sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada di kamar dapat pertolongan Allah ingat kepada Kanjeng Nabi, maka lisannya apa?
Assalatu wassalamu alaika ya Rasul. Ada di sekolah, dapat pertolongannya Allah, ingat kepada Rasulullah, maka lisannya yang keluar adalah sholawat. Maka di dalam sholawat kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak akan sayang. Leres napa punten? Mungkin sebagian ampun bedese kenal, mungkin sebagian belum ada yang kenal. Sapa. Leres napa punten? Apalagi bagian anak-anak yang baru, banyak anak-anak baru ya. Saya adalah keponakan dari Nyai Hajah Royhanah. Jadi umi saya itu mbaknya Nyai Hajah Royhanah yang 10 bulan lalu beliau wafat. Jadi kalau anak-anakku sekalian ke Makbaroh, itu di samping makam Kiai Haji Ahmad Syarqawi, Nyai Hajah Mailah, itu di sampingnya umi saya. Jadi 10 bulan lalu beliau wafat karena sakit. Sakitnya itu 2 tahun. Karena sekarang sudah wafat, sudah takdir saya paling bagus mongku Allah. Jadi sudah kenal sekarang ya. Pasera, ponakannya Nyai Hajah Royhanah. Siapa namanya? Suwaibatul Aslamiyah. Sudah menikah? Sudah. Takut sangkuki Praben. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 5. Kenapa kok? Kenapa kok kaget? Masih muda? Alhamdulillah. Kalau pengen awet muda itu ada caranya. Tapi nanti. Jangan dikasih tahu sekarang. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah adebu. Apa adebuna Kanjeng Nabi? Kullu muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah, tergantung tujuan dia diciptakan. Jadi kalau anak-anakku sekalian ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga. Lagi. Aminnya yang kencang. Kalau anak-anakku sekalian takdir sareng Allah jadi ahli surga. Maka oleh Allah akan dimudahkan jalannya. Sareng Allah bekal epa gempang ngamalaki amalan-amalan ahli surga. Jadi kalau orang ini memang takdirnya penghuni surga, tatkala dia ada di alam dunia, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sholat dimudahkan, tak epa sengkah, epa kenceng. Ngaji Quran epa senang, zikir epa senang, bersedekah dibuat senang, nolong orang dibuat senang, akhlaknya dibuat baik. Itu kalau orang ahli surga. Termasuk adanya kalian di pondok ini, itu menandakan bahwa Allah menginginkan kebaikan. Tidak semua orang mau untuk ada di pondok pesantren. Anak-anakku sekalian adalah orang yang Allah pilih.
Allah memilih kalian untuk berada di pondok ini, untuk menimba ilmu agama, untuk mengerti tentang ilmu agama adalah salah satu tanda bahwa kalian itu diinginkan baik oleh Allah. Maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Orang tuamu menitipkanmu ke pondok pesantren itu bukan karena tidak sayang, saking sayangnya, saking sayang. Kayak anak-anak baru ini masih nangis? Sama. Saya dulu mondok juga nangis sama. Enggak apa-apa. Nangis itu manusiawi kok. Yang penting kamu jangan mau kalah dengan tangisanmu. Kalau perlu di pojokan situ tuh nangis. Ngajak temennya nangis bareng-bareng. Maju kana mau nangis abureng kana nangis gak apa-apa di sana. Peras air matanya sampai habis. Maju. Cung abican nangis, cungnya benyaan pengeluar air mata. Tapi cendek kalah. Artinya apa? Jangan sampai ketidaknyamananmu di pondok pesantren ini membuatmu kalah sehingga kamu keluar dari pondok ini. Itu nyamana kalah sebelum perang. Leres napa punten? Jadi jangan mau kalah sebelum perang. Perang dulu 2 bulan, 3 bulan, tahan. Ya, anak baru ya. Nangis nggak apa-apa, pojokan sana bareng, ajak temennya. Kalau sendiri kan nggak enak. Kalau nangis bareng-bareng itu nanti malah ketawa lucu itu. Bener apa enggak? Lah respon apa bunten? Jadi ngajak teman-teman. Dulu saya gitu juga di pondok. Ayo nangis yuk. Kayaknya lagi pengen nangis ini. Iya, kayaknya mau nangis. Pojok, nangis bareng-bareng. Abis nangis malah ketawa, lucu. Awal biasanya orang ketawa bareng, ini kok nangis bareng. Tapi disitulah kita perang melawan ketidaknyamanan. Karena anak-anakku, di dalam dunia ini Allah adabu. Al-yauma nudawiluha bainan nas. Hari itu oleh Allah diputar. Jadi keadaan manusia itu tidak stagnan ada di dalam satu keadaan. Akan diputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sehat tidak mungkin sehat terus, pasti ada sakitnya. Betul apa betul? Orang sakit gak mungkin sakit terus, pasti ada sehatnya. Orang dagang juga nggak mungkin untung terus. Mas teh beda rogina. Serogi tak molo rogi malolo. Mas teh beda ontong. Kamu hari ini nangis. Menangislah di masa muda agar engkau tertawa di masa tua. Benar apa benar? Kalau kita menangis, kalau kita tertawa, di masa muda kita tertawa, seneng keberek ke temor naku HP. Seneng tak seneng naku HP? Seneng dong. Apalagi makin media sosial sudah subhanallah, dengan Facebooknya, dengan YouTube-nya, dengan Instagram-nya, dengan Twitter-nya, pasti senang pegang, ya kan? Tapi kamu keluar dari zona itu, kamu tinggalkan HP-mu di rumah untuk kamu menuntut ilmu di sini, tidak apa-apa. Nangis di masa muda sekarang, tidak nyaman di masa muda sekarang, agar kamu nanti nyaman bahagia di masa tua. Maka orang yang tertawa di masa muda pasti akan menangis di masa tua. Orang yang tidak menderita di masa mudanya pasti nanti di masa tuanya dia akan menderita.
Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sejenak, maka akan merasakan pahitnya kebodohan tula hayati di sepanjang hidupnya. Jadi orang bodoh itu ndak enak. Benar apa benar? Jadi orang bodoh itu kenapa? Karena orang bodoh itu tak yabes ben oreng. Maka orang berilmu seperti orang punya emas. Tahu emas? Ya, emas. Orang punya ilmu itu seperti orang memiliki emas. Ada di mana aja pasti laku. Ada di mana saja pasti berharga. Itu orang kalau punya ilmu. Tapi kalau orang bodoh, ada di mana gak bakal dilihat orang, ada di mana gak bakal etole benoreng. Orang berilmu pasti dicari orang, orang berilmu pasti dihargai. Allah cukenan adebu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi derajat yang mulia di hadapan Allah itu cuma dua jalannya. Satu takwa, yang dua ilmu. Ini jalannya. Kalau kamu mencari kemuliaan bukan dengan dua jalan ini, gak mungkin dapat kemuliaan. Jadi kalau dia pengen jadi orang semulja itu dari dua. Dan jangan punya pikiran begini, bisa jadi orang mulja, cereng abdina kun anaan orang tani. Bisa jadi orang mulja, abdina kun anaan orang nelayan. Bisa orang jadi orang mulja, apa kun jadi tukang becak. Jangan punya pikiran seperti itu. Allah mon kadung kasokan ngangkat cerita kabulena 1000 cara Allah punya. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan akhlak, dengan ilmu, bukan dengan nasab. Kalau keturunan itu hanya sebagai pendukung tapi bukan faktor utama. Walaupun potrana kiai, walaupun keturunan nyai, kalau dia bodoh, tidak berilmu, atau dia tidak berakhlak dan tidak beradab, tidak akan pernah ditoleh oleh masyarakat. Sehingga anak-anakku sekalian, tanamkan itu di dalam hatinya untuk semangat tolabul ilm. Karena adanya pondok pesantren ini adalah wadah anak-anakku sekalian untuk mencari ilmu. Ilmu itu anak-anakku ibarat sebuah cahaya. Tahu cahaya? Ya. Tuh, lampu tuh. Ilmu tuh seperti lampu. Orang yang bodoh sama seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan. Dia nggak tahu mana lubang, dia nggak tahu mana kerikil, batu atau jurang, dia nggak tahu. Ya jalan aja, selamat ya selamat, tepak ke jurang ya masuk dia ke jurang, atau tepak ke kerikil dia kena itu kerikil dan batu-batu. Tapi orang yang berilmu seperti orang yang bawa lampu. Dia tahu mana jalannya Allah, dia tahu mana jalannya setan. Dia tahu mana yang haram, dia tahu mana yang halal. Dia tahu mana jalan yang diridhoin oleh Allah. Dia tahu jalan mana yang dimurkain oleh Allah. Orang yang punya ilmu seperti orang yang membawa lampu dalam hidupnya, pasti selamat. Anak-anakku sekalian, mungkin teman kalian yang sekarang sekolah di luar pondok pesantren, ya kan banyak ya.
teman-temannya yang tidak mondok mungkin banyak. Jangan iri terhadap mereka karena hasilnya pasti lain. Mereka tidak akan tahu apa itu halal, mereka tidak akan tahu apa itu haram. Contohnya saja ini, contohnya coba kalian lihat orang-orang yang di luar pondok pesantren itu antara laki dan perempuan sama kayak cendol. Tahu cendol? Cendol asaloy tak asaloy duduk berdampingan, salaman, ketemu itu biasa. Karena apa? Mereka tidak punya lampu, mereka tidak tahu bahwa salaman kepada lawan jenis itu hukumnya betul apa betul? Jadi anak-anakku sekalian, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tata niatmu dari sekarang, bahwa sekarang saya waktunya untuk berperang untuk mencari ilmu. Tahu nggak kisahnya Imam Syafi'i? Jadi Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam dari madzhabul arba'ah. Apa itu madzhabul arba'ah? Imam yang 4. Jadi di dalam Islam itu ada 4 imam yang kita ikuti. Kita mayoritas di Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Jadi fikih kita itu fikihnya Imam Syafi'i, cara wudhunya, cara bersucinya, dan fikih-fikih di dalam ibadah kita memang kiblatnya kepada Imam Syafi'i. Jadi ceritanya beliau itu kan ada di kota Mekah, lahir di Palestina, cuman beliau ada di kota Mekah, tumbuh di kota Mekah. Satu waktu gurunya bilang, ya Imam Syafi'i, saya ini ilmu saya itu sudah habis saya kasih, udah nggak ada lagi ilmu yang mau saya kasih ini. Dari saking cerdasnya Imam Syafi'i. Jadi di dalam kisahnya beliau itu umur 9 tahun sudah hafal Quran, 15 tahun sudah hafal kitab Muwatta karya Imam Malik. Kita 15 tahun bisa apa ya? Ini ada 15 tahun enggak nih? Beda saya 15 tahun. Udah hafal apa? Hah? Belum bisa apa-apa 15 tahun, baru pinter makan sempol. Hah? Ada yang udah hafalan Qur'annya bagus ya, 15 tahun ya? Alhamdulillah. Itu 15 tahun Imam Syafi'i udah hafal namanya kitab Muwatta karena karya Imam Malik. Dan saking cerdasnya beliau tuh dengerin satu kali langsung hafal. Ada nggak di sini dengerin satu kali langsung hafal? Nggak ada. Nah, maka Imam Syafi'i ini disuruh sama gurunya, kamu cari di tempat lain, kamu merantau, kamu hijrah, karena ilmu saya ini udah saya kasih ke kamu semua, udah nggak ada lagi ilmu yang saya mau kasih. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Beliau mencari ilmu di Madinah. Dia pamit dulu tuh sebelum berangkat, pamit kepada ibunya bahwa saya mau menuntut ilmu. Kata ibunya gini, anakku, kamu berangkat, kamu menuntut ilmu. Kalau saya bilang jangan pulang, jangan pulang. Tapi kalau saya bilang pulang, maka kamu boleh pulang. Baik, berangkatlah tuh Imam Syafi'i ke Madinah. Dari Madinah beliau ke Irak. Di sana beliau belajar kepada guru-guru, ulama-ulama yang terkemuka, sampai beliau dengan waktu yang singkat menjadi ulama yang besar yang terkenal, banyak muridnya di Irak. Satu waktu salah satu muridnya itu mengajar di Mekah. Tatkala disebut namanya Imam Syafi'i, ibunya heran. Ini kayak nama anak saya nih, gitu kan ya. Katon nyamana tangan nak ria sebut-sebut meloloh. Akhirnya apa? Tatkala Syekh itu turun, dideketin. Ya Syekh,
Tadi saya dengar namanya seperti nama anak saya yang disebut-sebut. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari Irak dulu. Beliau itu aslinya Mekah. Beliau hijrah ke Madinah mencari ilmu. Sekarang beliau menjadi ulama terkenal di Irak. Terus kata ibunya, oh berarti betul anak saya. Ibunya bilang, wahai guru, sampaikan salam saya kepada anak saya. Itu bertahun-tahun. Kamu 2 bulan nggak disambang nangis ya? 2 bulan tak kentaren nangis ya anak baru ya? Kentare pun minggu? Jangan dong. Jangan dong. Masa pun minggu? Bukan mondok namanya. Coba dari seminggu ke 2 minggu kamu tahan gitu. 1 bulan kamu tahan dulu. 2 bulan kamu tahan. Ini juga yang lama-lama jangan sering-sering disambang. Kasihan orang tuh. Biarkanlah orang tuamu itu fokus untuk bekerja. Makanlah apa adanya di pondok. Itu namanya prihatin. Anak-anakku sekalian, orang yang biasa makan tempe maka akan siap makan ayam. Orang yang biasa makan tahu akan siap makan daging. Tapi orang yang biasa makan daging tidak akan pernah siap makan tahu. Orang yang biasa makan ayam, tiap hari ayam, enak-enak makannya, dia tidak akan pernah siap untuk makan tempe. Padahal dunia itu tadi yang saya sebut al-yauma nudawiluha bainan nas. Orang tuh nggak mungkin enak terus, pasti ada nggak dan orang nggak mungkin seneng terus, pasti ada nggak seneng. Nggak mungkin ketawa mulu, pasti ada nangis. Dan orang juga nggak mungkin nangis melulu, pasti ada ketawa. Jadi balik lagi ceritanya Imam Syafi'i, disampaikanlah kepada beliau, situ senangnya luar biasa. Betul, kata ibu saya boleh pulang. Karena apa? Rindunya sudah luar biasa. Karena sudah bertahun-tahun beliau meninggalkan ibunya, rindunya luar biasa. Baik-baik, saya pulang. Akhirnya apa? Pamit kepada masyarakat di negeri Irak. Sedihnya juga luar biasa. Tidak ada yang lebih sedih tatkala seorang murid ditinggal oleh gurunya. Tidak ada yang lebih sedih daripada seorang santri ditinggal wafat kiai dan nyainya. Betul apa betul? Betul. Maka waktu itu namanya naku yang namanya para muhibbin orang-orang yang cinta kepada para ulama, ke beliau cinta apa? Pengibain apa? Onta, kambing, sehingga beliau bawa ratusan unta, ratusan kambing mau pulang, bawa bekal banyak karena pengibain dari saking estona moret ke maka kamu kalau pulang itu pulang ke sini jangan nang begini, bawa apa yang bisa dibawa untuk gurunya. Yang punya tambak udang yang bawa udangnya, yang punya pabrik tahu bawa tahunya, kan gitu. Jadi bawa kesukaan gurunya. Apa kesukaan gurunya? Oh Nyai Roh cek seneng ke pendul, nyambiaki pendul. Oh Nyai Roh cek seneng ke kerang, bawakan kerang. Itu apa? Kita itu mengharap berkahnya guru, ya. Itu bercanda aja sebenarnya. Jangan serius, pengibain ongku. Jadi Imam Syafi'i itu pulang, bawa onta, dia bawa kambing, bawa perbekalan yang banyak ya. Setelah mau masuk kota Mekah, bilang sama temennya yang ini, kebulena lah istilahnya, santrena senoro. Kebulaki ke umi, kok parak de pak a. Bawa, assalamualaikum. Beliau mau sampai, sudah ada di pinggir kota Mekah. Dijawab sama ibunya, bawa apa Imam Syafi'i itu? Bawa apa anakku? Dijawab, beliau bawa ratusan unta, bawa ratusan
kambing dengan bawa bermacam-macam perbekalan. Apa kata uminya? Ndak usah pulang, balik lagi. Oh. Akhirnya apa? Santrinya datang lagi ke Imam Syafi'i. Datang lagi, bilang apa? Wahai guru, ini kata umiknya gak boleh masuk Mekah katanya. Karena saya cerita ajunan Kak Dinto nyambi onta, nyambi kambing, dan perbekalan. Oh, saya paham, kata Imam Syafi'i, saya paham. Sekarang begini, kamu kumpulkan fakir miskin yang ada di Mekah sekarang. Kumpulkan fakir miskin, itu ontak sama kambing dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sehingga tinggallah Imam Syafi'i yang membawa ilmu dan kitab-kitabnya. Bahwa maju lagi santrinya, wahai guru Imam Syafi'i Kak Dinto, ampun tak apuk tak babon apa ambi ontana ampun egi bogi ke fakir miskin. Beliau hanya membawa ilmu. Maka kata umiknya, saya terima anak saya, suruh masuklah ke kota Mekah. Itu satu pelajaran penting wahai anak-anakku. Kelak kalian itu calon ibu. Leres nama bunten. Kan akan menjadi ibu. Maka seorang ibu itu harus punya ilmu. Bagaimana bisa mendidik generasi bangsa. Mon ambuun buduh. Sekelas Imam Syafi'i itu dididik oleh wanita yang solihah, yang tidak cinta dunia. Kalau ibunya Imam Syafi'i ini bukan seorang wanita solihah, pasti tatkala dengar ada ratusan unta, ratusan kambing, pasti alhamdulillah tang anak nyambi unta banyak, alhamdulillah tang anak nyambi umbi banyak. Bener apa benar? Tapi serena solihah, tahu nggak wanita solihah itu gimana? Wanita solihah itu yang mengambil kadar dunia secukupnya. Itu wanita solihah. Maka anak-anakku, untuk mencapai kita bisa menjadi wanita yang solihah, sekarang ada di pondok pesantren, kita tata niat ya. Kita tata niat, sungguh-sungguh kita di dalam tolabul ilmi. Kalau dulu saya di pondok itu kalau ngaji pasti paling depan. Ada pengajian kitab, itu paling depan, jangan mau paling belakang. Saya pasti melili paling depan. Datangnya pun paling depan. Kenapa? Karena di depan itu langsung bisa ngelihat guru. Ustadz, kiai, nyai, neng yang molang langsung kelihatan. Kalau di belakang itu nggak kelihatan. Jadi saya kalau ngaji dulu itu bawa catatan. Nah kayak kamu ini sebenarnya bawa catatan. Karena apa? Ilmu itu kalau nggak dicatat pasti hilang. Jadi kamu kalau ada pengajian seperti ini, bukan pengajian sebenarnya, hanya sharing aja. Cerita-cerita saja. Jadi kalau ada seperti ini, atau nanti ada pengajian kitab, atau nanti maulid mendatang Habib siapa, kiai siapa, kamu punya not kecil gitu. Nah, kamu punya not kecil, kamu tulis kalam-kalam yang menurut kamu itu bagus, kamu tulis di buku itu. Sewaktu-waktu kamu buka itu sebagai nasihat untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau orang di luar itu langsung dijadikan story atau dijadikan status. Nah, kamu cukuplah punya note itu. Saya dulu gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 di pondok itu saya punya note. Saya tulis nasihat guru-guru saya yang di masjid, yang di musola, yang di lapangan, yang di kelas. Kadang itu terlontar kata-kata yang menurut saya itu indah untuk dijadikan nasihat, maka saya tulis gitu ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, anak-anakku bawa ya tulisan apa yang menurut kalian itu baik, kalian tulis. Itu sebagai apa? Motivasi dan semangat. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
lah apa aja. Mungkin ada yang mau bertanya. Abtina taruh atanya boleh. Malu bertanya, sesat di musola. Tidak ada yang nanya ya? Sudah ya? Ya sudah, karena memang waktunya hanya setengah jam, katanya setengah jam atau 40 menit. Karena memang saya juga capek sebenarnya, baru datang pengajian dari Percuko Pelalang sana, gunung sana. Jadi ada yang dari Pelalang? Ya, dari Pelalang tuh langsung seret ke sini. Jadi semoga pertemuan kita kali ini itu bisa menambah semangat ya di dalam thalabul ilmi, dari ceritanya Imam Syafi'i, dari sedikit sharing. Semoga bisa menambah semangat anak-anakku sekalian di dalam menuntut ilmu. Jangan lupa doakan kedua orang tuamu yang juga sedang berjuang untuk kamu bisa menempuh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Jadi jangan lupa doakan orang tua, karena doanya santri, doanya orang yang menuntut ilmu itu mustajabah. Jadi kamu itu mendoakan orang tuamu itu mustajabah. Kamu doakan. Bagaimana caranya doain kedua orang tua? Kamu angkat tangannya, kamu berdoa, gak usah pakai doa yang pakai bahasa Arab panjang-panjang yang kamu sendiri gak ngerti. Pakai matura. Pacek matura. Nah, itu kalau orang berdoa dan faham dia minta apa kepada Allah, itu lebih Allah suka daripada dia berdoa dia pun tidak tahu sebenarnya minta apa. Kadang kan ada orang kasih doa panjang-panjang, ditanyain kamu doa, iya, kamu minta apa kepada Allah? Tahu nih. Lebih bagus kamu berdoa pakai bahasa atau bahasa matu. Nih, kamu kalau lagi doain orang tuanya gini caranya. Kamu angkat tangan ya. Kamu berdoa gini. Kamu hadirkan tuh wajah ayahnya. Kamu bayangkan wajah ibunya. Kamu hadirkan wajah papanya. Kamu hadirkan wajah mamanya. Kamu hadirkan itu di dalam bayangmu, wajah epak embuan. Kamu bayangkan itu. Kamu bilang begini. Ya Allah, ya Rabbana, abtina bade eka dinto ya Allah, se abtina nyoona angin situng, jaga aki orang tua abtina, pasehat aki orang tua abtina, palancar aki dalam rezekena untuk ngerem abtina, gitu. Kamu hadirkan wajah ayahmu, kamu bayangkan wajah ibumu. Insya Allah air matamu akan mengalir. Tatkala kamu bisa menjadi anak yang membanggakan dengan kamu betah ada di pondok pesantren, itu akan membuka keberkahan dunia akhir. Alangkah bahagianya orang tuamu ngolatin potrana senang, bahagia, sehat beda pondok pesantren ya. Jadi jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Jam 3 sebelum subuh bangun tahajud, doakan kedua orang tua. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Jadi benih kunci nase kuat, tapi doanya juga harus kuat. Baiklah anak-anakku, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini banyak manfaatnya.
Semoga anak-anakku sekalian dimudahkan di dalam menuntut ilmunya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab ya Allah. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina fi amrina umurad dunya wal akhirah. Rabbi ufirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya Allah. Wa qina adzaban nar ya Allah. Wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan yang nganter ini.